Teman-teman, PSBB tahap kedua di Surabaya Raya ini akan segera diberlakukan, tetapi ada banyak pertanyaan ke saya dari para pedagang ini tentang gagasan dari Gubernur Jawa Timur yang akan memberlakukan jam malam. Mulai jam 9 malam sampai sekitar jam 4 pagi itu akan dilarang orang beraktivitas di luar rumah. Yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah, kalau jam malam ini diberlakukan, bukankah itu merugikan para pedagang? Orang tidak lagi bisa berjualan, orang tidak bisa lagi beraktivitas untuk mencari pencarian hidup, untuk mencari uang bagi menghidupi anak sanak keluarganya. Nah, harus dipahami sekarang ini adalah bulan puasa. Kalau jam malam itu diberlakukan, berarti yang tidak masak, anak kos-kosan atau pekerja yang dia tidak berkeluarga tidak bisa mencari makan sahur di luar. Bukankah ini sangat merugikan? Satu, pedagang tidak bisa jualan. Yang kedua, orang yang mencari makan sahur pun juga dia akan terancam sanksi ketika dia ketahuan jalan-jalan pada posisi di atas jam 9 malam atau pas makan sahur ini. Nah, setelah saya baca di dalam Perwali maupun nanti saya jelaskan di dalam Permenkes, di dalam Perwali ini ada pasal 18 yang menyatakan begini, yaitu bagian ke-7, pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Ini judul subnya ya, bagian ke-7. Ayat 1 menyatakan, selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan atau barang dihentikan sementara kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Saya tidak tahu kalau memang ini yang dijadikan dasar bahwa boleh melakukan pemberlakuan jam malam di waktu PSBB menggunakan pasal 18, kok menurut saya tidak tepat. Pasal ini menurut saya ini berlaku untuk moda transportasi. Artinya ada pembatasan angkutan bis, angkutan land, dan lain-lain. Ini tidak serta-merta untuk bisa beroperasi. Tapi ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa orang tidak boleh keluar malam, orang tidak boleh keluar rumah di atas jam 9 malam atau pemberlakuan jam malam. Artinya apa? Saya berpendapat bahwa pemberlakuan jam malam tidak ada dasar hukumnya, baik itu ke Perwali maupun ke Permenkes. Coba ya, saya bacakan juga aturan terkait Permenkes. Permenkes ini pasal 13, pelaksanaan PSBB, di situ pasal 13 ayat 6 menyatakan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Artinya apa? Kalau menggunakan ini di dalam Permenkes pasal 13 ayat 6 juga tidak tepat. Yang diatur itu pembatasan pergerakan orang, jumlah orang, bukan berarti melarang orang keluar rumah di waktu malam. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan supaya masyarakat itu jelas. Saya berpendapat kita berjualan masih boleh. Anda sebagai pedagang mau jualan makanan boleh. Yang tidak boleh itu berkerumun. Yang tidak boleh itu kalau Anda melayani orang beli makan sambil duduk-duduk. Kalau take away, beli dibawa pulang itu boleh. Dan itu diatur di dalam Permenkes maupun Perwali 16 tahun 2020. Sehingga saya bertanya-tanya terkait kebijakan nanti, yaitu jam malam itu mengacu kepada Perwali, Permenkes, PP atau kepada undang-undang. Kalau memang ada yang tahu, tolong saya dikasih tahu. Kalau gubernur punya rujukannya, monggo saya pengen dikasih tahu. Tetapi saya yang selama ini sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di dalam dunia hukum, selalu bertanya-tanya. Kalau memang tidak pas, ya kita kritik, kita sampaikan. Bukan berarti kita menentang keberadaan PSBB. Sangat mendukung. Tetapi keputusan apapun di dalam PSBB ini harus punya rujukan yang jelas, harus punya dasar hukum yang kuat supaya ini tidak
merugikan masyarakat. Lebih baik menurut saya gubernur ini mengevaluasi yang kemarin, bagaimana soal bantuan sosial, apakah ini sudah tersalur secara keseluruhan atau tidak, bagaimana warkop-warkop yang sudah banyak tutup ini, bagaimana bentuk santunannya. Gubernur harus mengevaluasi, harus tahu supaya jeritan-jeritan masyarakat terhadap pemberlakuan PSBB ini bisa ditangani oleh pemerintah. Rakyat itu membayar pajak, maka rakyat punya hak untuk mendapatkan sesuatu di dalam PSBB ini. Ketika diberlakukan, bantuan sosial sangat ditunggu oleh masyarakat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.